Assalamualaikum Om Tante yang saya sayangi. Sesuai janji saya di video ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan The Grab. Nah ini untuk Om Tante yang udah punya The Grab, tool ini salah satu tools yang saya rekomendasikan untuk Facebook ya, Facebook marketing. Nah ini banyak orang yang belum tahu bagaimana cara menggunakan The Grab untuk mencari targeting. Nah, kebanyakan dari orang-orang itu cuma menggunakan The Grab ini untuk mencari konten. Dan bahkan ada juga yang hanya dijadikan untuk koleksi doang. Nah, ini di sini kita akan belajar bagaimana cara mencari targeting dengan The Grab. Tapi ingat, karena tips ini atau trik ini hanya dikit orang yang tahu dan mungkin hanya saya doang. Mungkin ya, hanya saya doang yang tahu bagaimana cara memanfaatkannya. Nah, jadi jangan di-share Om Tante ya, jangan di-share. Ya, termasuk ke siapapun, jangan di-share. Oke, kita lanjut. Nah, pada materi privat kita, itu kita menggunakan Audience Insight untuk melakukan menganalisa targeting. Nah, ingat lagi, pada waktu privat itu ada kelompok interest similar, related, kemudian general, top, dan ada juga yang namanya kepo-kepo. Oke. Nah, jadi pada kelompok interest kepo-kepo itu kan kita memperhatikan pada fanspage A, followernya itu menyukai apa lagi, fanspage apa lagi yang di-like oleh mereka, gitu kan ya. Nah, sebagai contoh kita coba dulu buka beberapa fanspage. Ini ada pusat gamis terbaru. Kita lihat orang-orang yang komen. Nah, kalau yang kepo-kepo kan kita perhatikan orang-orang yang komennya gitu ya. Ini orang yang komen misalnya ini pernah beli dia, kita lihat. Ini juga kita lihat. Nah, itu kita kepo-kepoin. Ini nggak bisa. More, kemudian kita lihat like-nya. Gitu ya kan? Jadi kita cari di sini mana yang termasuk di bagian similar, related, ya. Kita cari di sini. Nah, sebelumnya nih ingat lagi juga Om Tante, yang pertama kali pada privat waktu itu kan saya pernah jelaskan, kita tentukan dulu kategori dari produk kita gitu. Kalau misalnya kategori produk kita adalah kita dagang misalnya adalah dagang makanan, maka kategorinya adalah food gitu kan. Maka kalau yang similar kita cari yang sama, mana yang food gitu kan gitu. Kemudian yang related mana. Nah, pada similar dan related itu nggak boleh ada yang sama interestnya. Begitu juga dengan kepo-kepo. Nah, kalau interest kepo-kepo ya terserah. Kelompok interest kepo-kepo terserah. Kita cari aja yang mana yang paling ada korelasinya. Gitu kan? Nah, ini fungsi dari The Graph itu adalah untuk mempersingkat waktu dari kepo-kepo tersebut. Nah, ini pada fanspage ini kan kita nggak bisa ngelihat siapa aja followernya atau siapa aja yang like ya kan, nggak detail gitu. Pada The Graph kita bisa melihatnya. Begitu simple. Di sini kita buka The Graph, kemudian ini adalah fans off. Nah, fans off-nya misalnya tadi adalah pusat gamis terbaru. Ini ya, pusat gamis terbaru. Nah, ini yang general ya. Kita coba search. Nah, maka di sini adalah yang muncul ada orang-orang yang menyukai pusat gamis terbaru. Ini kita ganti lagi. Misalnya saya ingin mencari untuk kelompok interest similar dari menjual apa ya? Saya menjual makanan. Ini woman dulu. Saya mau menjualnya untuk perempuan doang. Nah, ini bisa kita kepo-kepokan orang-orangnya. Ini kita kepo-kepokan lagi gitu ya, kita buka-buka lagi. Nah, kemudian kita perhatikan apa saja yang di-like oleh mereka. Ini kan yang tadi mereka-mereka ini adalah yang menyukai fanspage pusat gamis terbaru tadi. Ini kita perhatikan. Andai kata saya tadi jualan makanan, maka yang bisa jadi masuk ke targeting saya adalah, coba kita cari. Ini kayaknya orang IM juga nih. Mana ya kalau makanan. Nah, ini ada Nifty. Ini bisa masuk ke kelompok interest. Nifty, Testmed, dan lain-lainnya. Nah, kita bisa cari. Oke. Nah, kemudian pada The Graph lagi, ini kita close lagi. Nah, pada The Graph lagi, itu kita bisa menggunakan demografik khusus ya, demografik khusus untuk
data yang kita inginkan. Misalnya tadi people yang menjadi fans dari pusat gamis terbaru. Kemudian kita cari di sini ada more demographic. Ini bisa kita pilih bebas ya. Misalnya ini mau yang interestnya adalah food. Misal ya, kita lihat interest food and drink. Ini food and drink, kita coba lihat, oh sedikit sekali atau food aja. Nah ini interestnya bisa kita isi, atau kita kosongkan aja lah. Kita coba yang menggunakan mobile device. Ini yang menggunakan mobile device, kita lihat iPhone, kita coba. Jadi kita pengen lihat siapa aja orang-orang yang mengelike pusat gamis terbaru dan mereka menggunakan iPhone. Oke, kita lihat. Oh, ini kayaknya laki-laki juga masuk. Kita ganti dulu ke woman. Nah, kadang-kadang pencarian pada The Graph ini ada yang nggak sempurna juga ya, karena ada data-data yang disembunyikan oleh Facebook mungkin. Nah, di sini ada Mbak Titin, ini istrinya Susis John Akins. Sorry Mbak, dicek-cek. Oh, ini nggak ada. Kita perhatikan lagi nih, ada Cut Hana ini. Kita lihat like-nya. Nah, kita cari lagi mana yang similar, kemudian mana yang related. Untuk kita jadikan targeting ya, interest untuk targetingnya. Nah, kemudian balik lagi ke The Graph. Ini kita kalau mencari orangnya gitu ya, ini mencari orangnya. Nah, andai kata kita misalnya udah nemu salah satu grup, misalnya ada grup tentang makanan yang besar banget gitu ya. Misalnya kita coba resep kuliner, ada nggak ya? Resep. Nah, ini ada aneka resep kue dan masakan enak. Nah, kita coba lihat orang-orangnya. Nah, kita kepo-kepokan lagi. Apa saja yang di-like oleh mereka. Gitu teman-teman ya. Nah, yang untuk lain-lainnya ini pada bagian sini ya silakan dicoba-coba aja. Misalnya ingin relationship-nya married, yang udah menikah gitu misalnya. Kemudian ini live in-nya jangan isi Indonesia. Kalau Indonesia itu kecil banget. Nah, dia hanya 300. Tapi kita isi kota-kotanya, misalnya Jakarta. Nah, Jakarta. Nah, ini tadi fansnya terserah mau diisi apa ya, fans apa. Nah, dicoba-coba aja sendiri untuk bagian people ini. Nah, untuk bagian page, kita lanjut langsung ke bagian page. Nah, ini kita ingin mencari page apa saja gitu yang dapat dijadikan targeting pada kelompok similar kah atau related atau kepo-kepo. Nah, di sini kita isi misalnya kategori food. Ada food grocery. Ini kita isi like by people. Misalnya kita pilih dulu live in. Nah, ini kita isi dulu Jakarta. Ini contoh ya. Nah, kita search. Ini saya ingin mencari untuk yang menyukai makanan. Maksudnya saya ingin mencari interest untuk targeting makanan. Nah, dia muncul. Ini hanya sedikit banget ya. Sedikit banget. Tapi nggak apa-apa. Kita bisa, ini ada kayaknya ini general interest. Ya, ini general interest. Bisa masuk bagian general ya, breakfast. Kemudian ada laksakna, ini juga masuk pada bagian general. Nah, kita coba balik lagi. Ini karena kita pilihnya adalah Jakarta. Nah, tadi kita udah dapat salah satu fans pack. Nah, di sini bisa kita isi. Topiknya misalnya adalah food. Di sini yang di-like oleh people yang menjadi member dari fans of dari, misalnya saya pengen jualan makanan. Jadi karena jualan makanan berarti orang-orang itu harus apa ya? Karena saya jualannya online, berarti orang-orang itu harus pernah belanja online. Nah, salah satunya misalnya tadi pusat gamis terbaru, misal. Ini. Jadi ini cara bacanya adalah fans pack yang berkaitan atau yang topiknya adalah makanan, food, yang disukai oleh orang-orang yang nge-like pusat gamis terbaru ini.
Gitu ya. Kita lihat. Nah, di sini muncul. Nah, ini masih berantakan. Untuk merapikannya kita klik ini tombol ini. Nah, tombol ini kita klik. Ini kita tunggu dulu sejenak. Ya, nggak selama kalau Jonas nunggu jodoh lah. Nah, oke, ini untuk sampel doang, kita coba lihat dulu. Nah, di sini ada Toromoline dan lain-lainnya. Ini munculnya aneh-aneh ya kadang-kadang ya. Karena ya kadang pencarian pada Facebook juga seperti itu ya. Karena The Grab ini hanya tools untuk mempermudah pencarian pada Facebook doang gitu. Nah, kita cari tadi yang mana yang similar, kemudian mana yang related. Nah, di sini ada The Food Ranger. Food Ranger ini kita perhatikan dulu. Nah, ini bisa kita masukkan sebagai interest, ya. Ini similar ya makanan. Kemudian Thailand food ini general, ya ini general interest, Thai food. Kemudian ini ada jelajah Indonesia, ini masuk akan saya masukkan pada bagian related. Ini saya dicatat dulu di notepad. Ini saya langsung contoh aja ya. Orang baik apalagi saya Om Tante ya. Dibuatin materi seperti ini. Gratis, gak harus bayar lagi. Oke, sering-sering bilang saya ganteng Om Tante. Nah, ini misal tadi similar. Kemudian relatednya. Ini saya mau jualan makanan ya. Makanan anak-anak atau makanan keluarga. Nah, ini ada esteller. Saya perhatikan dulu fanspage-nya. Apa yang dijualnya. Nah, ini juga esteller, perusahaan makanan ya. Nah, ini masuk ke bagian similar, dicatat ke bagian similar. Tadi ada The Food Ranger, ini masuk bagian similar. Nah, ini kita catat satu persatu, tapi ingat kita perhatikan dulu fanspage-nya Om Tante. Jangan di asal-asal catat-catat doang. Ini ada survival fork. Kita perhatikan ini fanspage apa. Ini fanspage tentang ya cara survive. Tips-tips ya. Nah, ini bisa saya masukkan ke bagian related. Oke. Ini tadi ada general juga. Thai food dan lain-lainnya. Food dan lain-lainnya. Tadi ada breakfast juga. Oke, lanjut biar nggak terlalu lama di sini. Nah, ini dicari aja mana yang similar, mana yang relatednya. Nah, kemudian kita ganti lagi. Ini itu kan ada banyak banget. Tadi kita misalnya udah dapat ya, kita udah dapat beberapa fanspage lainnya pada Audience Insight. Nah, di sini misalnya di Audience Insight ini saya ganti dulu ke bagian food and drink. Nah, akan saya perhatikan mana fanspage yang berkaitan dengan makanan. Kita lihat makanan. Biasa sih dapur umami. Nah, ini ada dapur umami. Di sini, dapur umami. Nah, ini saya coba cari menggunakan The Grab. Ini saya hapus. Hands off dapur umami. Nih, ada dapur umami. Kita coba. Nah, ini muncul lagi fanspage yang lainnya. Nah, maka saya klik lagi panah atas bawah ini pada The Grab. Oke, kita percepat aja nih. Nah, saya catat fanspage yang bagus. Ini kita lihat dulu. Ini bagus nih kayak tentang makanan. Ini masuk ke bagian similar. Kita catat, masuk bagian similar. Kemudian ini masuk bagian similar juga, Eat Forum dan lain-lainnya. Kemudian cari lagi fanspage apa lagi. Ini fanspage tadi face off, kemudian ini fanspage. Coba kita ketik resep aja. Nah, kita cari yang paling besar ya Tante ya, yang besar ya, karena kalau misalnya kecil datanya juga akan kecil nanti dapatnya. Nah, ini kita coba resep aneka jajan pasar. Nah, kita catat lagi Om Tante, atau kita ini dulu, kita klik dulu. Doain saya Om Tante ya, moga saya banyak dapat rezeki, tambah ganteng,
keluarganya bahagia, dan nggak kepikiran mau nambah lagi. Loh. Nah ini kita cari lagi mana yang similar, mana yang related, atau yang mau kita masukin pada kelompok kepo-kepo, dan juga general ya. Kita cari. Oke, kita ganti lagi nih. Ini jadi panjang banget perjalanan Om Tante. Panjang banget ya. Nah, biasanya kalau saya juga mencari member of. Nah, di sini ini topiknya saya masih mencari yang food ya. Nah, ini member of. Jadi member of tadi ada resep. Ini misalnya. Jadi kalau ini cara bacanya fanspage yang disukai, fanspage tentang makanan yang disukai oleh orang-orang yang bergabung di grup aneka resep kue dan masakan ini. Oke, kita coba. Nah, dia muncul lagi. Kita klik lagi ini. Percepat. Nah, kita cari lagi Om Tante, mana yang similar, mana yang related. Kemudian kalau ada general juga kita masukkan gitu ya. Dan kalau misalnya kita mau masukin ke kelompok khusus kepo-kepo, ya kita masukin ke kelompok khusus kepo-keponya. Nah, ini kita next lagi. Oke. Nah, kemudian ini fanspage-nya, ini kita hapus dulu. Nah, ini fanspage ini similar to another pack, artinya yang hampir sama dengan fanspage tertentu. Nah, misal tadi saya isi adalah dapur umami. Jadi ini cara bacanya adalah fanspage yang hampir sama dengan fanspage dapur umami, gitu ya. Nah, tadi kan dapur umami itu tentang makanan, gitu. Nah, coba kita lihat. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, muncul lagi. Kita catat lagi mana yang similar, mana yang related. Atau kalau ada general, kita masukin general dan juga ada kepo-kepo. Nah, kemudian kita ganti lagi. Ini kalau saya kecepatan diulang aja videonya Tante ya. Kita cari lagi di sini. Ini like by. Kita ganti people, fans of. Nah, misalnya. Jadi saya ingin mencari fanspage yang similar dengan dapur umami. Itu disukai oleh orang-orang yang doyan belanja gitu ya. Yang doyan belanja. Nah, misalnya ini saya ganti dulu ke people. Kemudian ini ya benar tadi ya, benar face off. Nah, yang doyan belanja, salah satu fanspage belanja adalah sell stock. Nah, ini saya ganti ke sell stock. Nah, makanya adalah bacanya fanspage yang similar dengan dapur umami yang disukai oleh orang-orang yang menyukai sell stock. Kita lihat. Nih kita urutin lagi. Oke, dah. Nah, ini adalah fanspage-nya. Nah, kita cari mana yang similar, mana yang related, dan lain-lainnya tadi. Oke. Kemudian kita coba lagi. Banyak sekali ya the graph ini ya. Yang belum digunakan oleh orang-orang. Mereka hanya menggunakan untuk konten doang ya. Untung aja cuma untuk konten. Dan semoga kalau Om Yudis lihat video ini, ya diam-diam aja. Peace Om Yudis. Oke, kita lanjut lagi. Ini fanspage, misalnya saya cari fanspage yang berhubungan dengan shopping. Jadi saya mau nyari similar ya. Fanspage yang berhubungan dengan shopping, itu yang disukai oleh orang-orang yang menjadi fans of dari dapur umami atau yang berhubungan dengan fanspage makanan. Nah, ini saya ingin mencari khusus related doang. Khusus related doang. Nah, saya lihat mana yang termasuk ke related, yang cocok dimasukin ke kelompok interest related. Oke, langsung aja ini biar nggak lama. Nah, ini ada clothing store, kemudian UKIP Jogja, dan lain-lainnya. Ya, ini bisa saya masukin ke kelompok related. Nah, kemudian karena pada kelompok interest related itu kan kalau dia suka A, dia akan suka apa lagi gitu kan ya, pada privat ya kita belajarnya ya. Nah, kalau dia suka makanan berarti dia akan suka belanja baju seperti ini. Kemudian yang paling suka lagi adalah jalan-jalan gitu kan ya. Nah, maka kita coba ganti di sini traveling. Travel. Nah, ini coba.
Nah, ini bisa kita jadikan kelompok, kita jadikan interest pada kelompok related. Oke, Om Tante. Nah, ini lanjut lagi. Kita bisa ganti flashback yang berkaitan dengan food yang disukai oleh orang-orang yang menjadi member atau yang sudah join grup. Nah, ini misalnya ada grup Neka Resep dan lain-lainnya nih. Kita coba satu persatu. Nah, kita catat lagi Om Tante, mana yang termasuk pada bagian similar, mana yang termasuk pada bagian related dan lain-lainnya itu. Nah, ini untuk mempermudah melakukan kepo-kepo dan juga untuk mempermudah kita ya, mempersingkat waktu untuk melakukan analisa targeting. Dan biasanya pada audience insight itu dia nggak muncul semua, ya nggak muncul semua. Kenapa dia nggak muncul semua? Karena audience insight kan ini hanya menampilkan top ya, top doang. Top tuh maksudnya sini hanya 30 doang gitu ya, kadang-kadang kemudian di sini hanya 50 doang, jadi nggak semua. Nah, sementara kalau misalnya audience insight itu dia menampilkan banyak sekali ya. Dia karena FB Graph ya, disebutannya FB Graph ini dia bisa menampilkan sampai ratusan ya atau ribuan. Oke, lanjut lagi Om Tante. Kita coba lagi klik the graph-nya. Ini saya hapus. Nah, people masih bagian people. Employer of atau kita coba yang bagian ini friendship. Jangan kalau friendship. Untuk bagian last im. Nah, saya pengen coba yang bagian Surabaya, biasanya yang doyan makan ya, sama Jakarta ya. Nah, kita bisa cari lagi nih Om Tante. Nah, mana yang similar, ini mana yang related. Nah, ini untuk yang cara-cara simpel-simpelnya. Kalau tadi kan cukup detail ya, detail. Nah, kita balik lagi. Ini coba kita sebentar Om Tante ya. Nah, misalnya kita sudah nemu orang gitu Om Tante. Kita udah nemu nih orang gitu ya. Orang yang sering banget komen gitu, sering banget komen. Nah, misalnya terlalu banyak dia, terlalu banyak ketika kita melakukan kepo-kepo, misalnya kita buka aja Om Yudis ya, Om Yudis. Coba kita kepoin Om Yudis ya. Om Yudis ini jadi korban kepo-kepo kan. Nah, kalau kita perhatikan dari like-nya Om Yudis, ini banyak banget ya. Mungkin akunnya kadang-kadang itu digunain sama istri ya. Loh. Sisis. Nah, ini terlalu banyak gitu ya. Nah, jadi kalau kita bisa menggunakan the graph, ini kita ketik aja di sini. Yudis, Adi, Nugroho. Nah, kita ketikkan topiknya. Misal tadi topiknya adalah tentang food. Om Yudis ya. Sorry Om Yudis. Nah, coba kita lihat. Nah, ini ada community ya. Nah, tapi ini terlalu kecil, nggak bisa digunakan. Nah, coba kita ganti dulu. Ini tentang bisnis. Atau travel ya. Karena tadi saya jualannya, ceritanya saya jualan makanan. Wah, Om Yudis nggak suka jalan-jalan ya. Iya sih, katanya dia takut pesawat. Ini kita coba ganti bisnis aja. Saya pengen melihat aja ya. Nah, ini adalah fanspage bisnis yang disukai oleh Om Yudis. Ya, kan ini kan kata kita misalnya jualannya adalah jualan yang berkaitan dengan bisnis atau yang mencari untuk targeting orang-orang yang suka bisnis gitu ya. Oke, itu untuk mempersingkat waktu melakukan kepo-kepo. Andai kata si user tersebut banyak yang di like-nya. Kemudian kita coba lagi di sini page yang disukai oleh page tertentu. Ini kita misalnya mencari grupnya ya. Misalnya dapur umami, kalau andai kata misalnya ada grupnya, atau jangan dapur umami ya, kecil kayaknya. Resep. Ini besar kayaknya. Kita cari. Oh, dia nggak ada di like. Oke, kita balik lagi. Ini kita ganti lagi ke people. Kemudian kita ganti coba ke bagian job position. Jadi kita ingin mencari fanspage yang disukai oleh orang yang kerjanya ABC gitu ya. Misal saya ingin mencari fanspage yang disukai oleh pegawai negeri kita ya. Pegawai negeri sipil.
Ini terlalu kecil ya, pegawai negeri. Coba ini. Oh, ada. Nah, ini fanspage yang disukai oleh mereka yang kerjanya tadi adalah pegawai negeri sipil tadi ya, PNS. Nah, kemudian kita balik lagi, kita coba ganti fanspage yang disukai job position misalnya, atau employee of ya, sorry ya. Tadi udah job position ya. Job position itu sebenarnya lebih cocok kita isi misalnya CEO dan lain-lain. Cuma kalau misalnya kita isi CEO di Indonesia ini, aduh, alay-alay. Ini misalnya. Nah, ini kita ingin mencari misalnya tadi ini employee of, pegawai negeri lagi. Nah, ini ada PNS, pegawai negeri sipil. Kita coba lagi nih. Nah, ini fanspage yang muncul lagi. Nah, ini juga bisa kita isi kategorinya. Misalnya adalah food. Nah, kita lihat. Nah, kita catat lagi mana yang similar, mana yang related, dan lain-lainnya. Nah, kalau misalnya ingin mencari fanspage apa aja yang disukai oleh para alay gitu. Nah, sini employee of cinta ya. Pasti itu cinta sejati. Wih, di PT mencari cinta sejati. Wih, sadis. Nah, ini di Facebook. Wah, astagfirullahaladzim, ada porn film ya. Belum? Nah, kira-kira gitu aja kayaknya Tante ya. Ini bisa dicoba-coba sendiri aja. Ya, dicoba-coba sendiri. Kita isi kategorinya, kemudian dan lain-lain ya. Pokoknya kita menggunakan The Graph ini lebih bagus. Itu untuk mencari targeting ketimbang kita hanya mencari konten. Ya, konten itu ya tergantung dari targeting sebenarnya. Andai kata kita nyontek konten, kalau targetingnya beda ya beda juga, percuma. Nah, jadi kita gunakan The Graph ini lebih oke untuk targetingnya saja. Oke, Tante, ngerti? Pengen saya jelasin lagi? Oke lah, nih bonus ya, saya jelasin lagi dikit. Saya mencari fanspage yang disukai oleh nih people. Dan gender adalah woman. Ini topiknya misalnya shopping. Dia menyukai fanspage tentang pembelian ya, yang melakukan benar-benar belanja gitu. Atau ini saya ganti food ya, karena saya tadi jualan makanan. Like by people, fans of. Dia banyak sekali menyukai fanspage tentang belanja, misalnya gitu ya. Saya ini seperti itu. Ini tentang belanja ada sell stock. Kemudian fanspage shopping lainnya, coba saya ganti ini dulu ya. Di audience saya ganti dulu ke shopping and fashion. Kita perhatikan fanspage tentang shopping, gudang baju tidur, pusat gamis terbaru ya. Ini ada dua ya. Coba kita satu persatu dulu. Ini sell stock, saya hapus dulu. Gudang baju tidur. Terus ada pusat gamis terbaru. Nah, coba dulu dua dulu. Nah, dia muncul Om Tante. Ini adalah fanspage yang benar-benar disukai oleh oleh orang yang menyukai dua interest tadi, ya, dua fanspage tadi maksudnya. Nah, jadi ini cara bacanya kan, fanspage tentang makanan yang disukai oleh orang-orang yang menyukai gudang baju tidur dan dia juga menyukai pusat gamis terbaru, gitu ya. Nah, ini misalnya saya tambah lagi dia ke sell stock. Oke, nih. Nah, dia muncul lagi. Nah, ini kita cari lagi mana yang similar, mana yang relatednya, dan mana yang kita bisa masukin kepada kepo-kepo. Atau kalau misalnya muncul general, kita catat juga generalnya. Oke, Om Tante, kayaknya gitu aja. Silakan dicoba-coba sendiri. Ya, ini ya, The Graph-nya. Untuk yang belum punya The Graph, nanti jangan lupa belinya lewat link aplikasi saya. Kalau enggak, awas saya. Nanti dicoba-coba sendiri Om Tante ya. Nah, yang paling penting The Graph-nya itu digunakan, jangan hanya disimpan doang. Nah,
Kalau misalnya kita udah ngerti seperti ini, ingat seperti yang saya bilang pada penjelasan awal, jangan disebarkan kemana-mana, gunain aja sendiri. Ya, kecuali kalau kita share-share ke member privat. Kenapa? Karena kalau misalnya terlalu banyak menggunakan teknik ini, nanti kita berperangnya makin edan lagi di iklannya. Oke, Om Tante, gitu aja. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa kabarkan gimana saya perkembangannya setelah mengikuti privat. Oke, saya Sili Amri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.